bahwa ibadah puasa memiliki hikmah kebajikan yang luar biasa dalam mentransformasi diri kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas, menjadi meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam diri kita. Karena setiap orang pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Setiap diri kita adalah pemimpin pada level kita masing-masing. Assalamualaikum sahabat Insan Etos Mulia, senang sekali bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya, channel Eko Jalil Santosa yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan hal-hal positif untuk hidup yang lebih bermakna. Sahabat, pada inspirasi Ramadan kali ini saya akan membahas mengenai ibadah puasa menguatkan jiwa kepemimpinan kita. Bagi Anda yang belum subscribe dan baru bergabung di channel ini, silahkan support channel ini dengan klik tombol subscribe, tombol like, dan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video-video yang baru. Berikan komen yang positif dan share video ini di media sosial Anda. Sahabat Insan Etos Mulia, kepemimpinan atau memiliki jiwa kepemimpinan itu adalah faktor yang penting bagi keberhasilan seseorang, baik di dalam kehidupan maupun di dalam berbagai bidang, di karir, bisnis, maupun di lembaga-lembaga yang lainnya. Karena itu faktor kepemimpinan atau memiliki jiwa kepemimpinan ini perlu terus diasah, perlu terus ditingkatkan agar memiliki kontribusi yang besar bagi keberhasilan kita. Bicara mengenai kepemimpinan, ada 3 konsep dasar atau 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang agar menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah mengenai kompetensi rasional atau menyangkut knowledge, skill, dan experience, menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Ini seringkali dikaitkan dengan kecerdasan intelektual. Ini adalah kompetensi dasar yang pertama. Yang kedua adalah kompetensi menyangkut etika, perilaku, dan hubungan interpersonal. Ini seringkali disebut sebagai kecerdasan emosional. Dan kompetensi yang ketiga adalah kompetensi moralitas, akhlak dari seorang pemimpin atau seorang yang menjadi pemimpin. Inilah yang seringkali disebut sebagai kecerdasan spiritualitas. Nah, perpaduan dari 3 kompetensi inilah yang akan membentuk kualitas kepemimpinan seseorang menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang unggul, pemimpin yang berkarakter mulia. Bagaimana kaitannya ibadah puasa Ramadan kita ini dengan karakter kepemimpinan atau mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita? Sahabat, kita tahu bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Begitu istimewanya ibadah puasa ini, maka Rasulullah dalam salah satu hadis qudsi menyatakan bahwa Allah berfirman bahwa puasa ini adalah untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Jadi puasa itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah dan juga memiliki hikmah dan manfaat atau kebajikan yang luar biasa bagi pengembangan kualitas diri kita. Jadi ibadah puasa itu sesungguhnya adalah proses transformasi kualitas diri kita, kualitas transformasi seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membentuk karakter pribadi yang lebih baik, karakter pribadi mulia yang menjadi derajat mutakin. Begitu istimewanya ibadah puasa ini, bahkan di dalam surga ada satu pintu khusus, disediakan khusus pintu Al-Royan ini yang bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi inilah keistimewaan dari ibadah puasa. Selain hikmah kebajikan, hikmah manfaat maupun hal-hal kebaikan yang bisa kita dapatkan dari menjalankan ibadah puasa ini. 1 bulan kita dilatih untuk benar-benar bisa menghayati, memaknai hikmah dari ibadah puasa Ramadan ini yang kemudian akan berdampak positif pada pembentukan kualitas diri kita, termasuk di dalam kualitas kemampuan atau kualitas jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Apa saja yang bisa meningkatkan kemampuan kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan dalam diri dari ibadah puasa ini? Yang pertama adalah kualitas pengendalian diri. Etos dari berpuasa itu sesungguhnya adalah pengendalian diri.
Kita dilatih dari mulai fajar terbit sampai dengan matahari terbenam untuk melakukan pengendalian diri, bukan hanya secara lahiriah, tidak boleh makan, minum, dan syahwat, tapi juga secara emosi dilatih untuk kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan hal-hal perilaku yang bisa merusak pahala puasa, berkata-kata kotor atau membicarakan mengenai aib orang lain dan lain sebagainya. Ini adalah mekanisme pelatihan untuk membentuk kemampuan kita melakukan self regulation atau self control, membentuk kita untuk melakukan kemampuan mengendalikan diri kita. Dan ini kualitas kemampuan mengendalikan diri ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin di level manapun, karena dengan kemampuan mengendalikan diri, maka seorang pemimpin akan mampu bersikap bijak dalam mengambil keputusan, akan objektif dalam menilai satu masalah, dan bisa berlaku bijaksana dalam setiap tindakan, tidak terburu-buru, tidak terbawa oleh hawa nafsu, tidak dikuasai oleh ego pribadi. Inilah kemampuan kepemimpinan yang sangat penting. Dengan kemampuan pengendalian diri ini, maka seorang akan mampu mengendalikan orang lain. Bukankah ada yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak bisa mengendalikan atau memimpin dirinya, maka tidak akan bisa memimpin orang lain. Jadi selama 1 bulan ini kita dilatih, yang paling utama adalah kemampuan dalam mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, dan itu sangat berperan penting di dalam kemampuan kepemimpinan kita. Yang kedua adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika perilaku dan hubungan interpersonal, yakni kemampuan empati, kemampuan mengerti, memahami perasaan dan pikiran orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan empati ini, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan empati, maka dia akan mengerti bagaimana kepentingan dan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya, akan mengerti bagaimana perasaan orang lain, sehingga bisa memberikan pelayanan yang tepat, bisa berorientasi pada pelayanan kepada para konsumen, pelanggan atau orang-orang yang dipimpinnya, dan juga akan memiliki kemampuan bersosialisasi, kemampuan interpersonal yang baik. Dan ini diperlukan karena seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain, menyentuh hati orang lain. Bukankah inti dari kepemimpinan itu adalah mempengaruhi orang lain? Jadi kemampuan empati ini kita dilatih dari bagaimana kita menahan lapar dan haus, merasakan perut yang perih karena kelaparan, tenggorokan yang kering karena kehausan, sehingga membuat hati menjadi lembut, bisa mengerti perasaan bagaimana orang lain yang merasakan kelaparan, kehausan. Itu akan melatih empati kita, akan menumbuhkan jiwa empati. Dan inilah kecerdasan emosi yang sangat penting dalam mempengaruhi kualitas kepemimpinan seseorang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kemampuan kedisiplinan, menjaga kedisiplinan diri. Seorang yang mampu menjaga atau mendisiplinkan dirinya, maka akan mudah dan bisa mendisiplinkan orang lain. Bukankah seorang pemimpin itu adalah seorang teladan yang harus memberi contoh kepada orang-orang yang dipimpinnya? Maka kedisiplinan ini akan menjadi unsur yang penting di dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan. Ya, ibadah puasa kita dilatih untuk disiplin pada taat aturan, disiplin pada waktu, mentaati waktu, menghargai waktu, ya. Dengan ibadah puasa dari fajar sampai dengan matahari tenggelam, selama diulang-ulang terus selama 29 hari atau 30 hari, kita dilatih untuk berdisiplin terhadap hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menjalankan ibadah puasa. Ini melatih kedisiplinan kita. Kemudian juga kita dilatih untuk menghargai waktu. Begitu tepat waktunya, tidak boleh dilewatkan atau tidak boleh dikurangkan, bahkan dianjurkan untuk diakhirkan ketika sahur misalnya, kemudian untuk dianjurkan disegerakan ketika berbuka puasa. Ini adalah penghargaan untuk kita bisa menghargai waktu dengan baik. Tidak boleh menyalahi waktu yang sudah ditetapkan. Ini adalah bagian dari kedisiplinan, melatih diri kita untuk bisa mendisiplinkan diri, menghargai, mengerti, mentaati aturan. Dan seorang pemimpin yang akan menjadi teladan atau menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya, maka harus bisa mendisiplinkan dirinya sendiri lebih dahulu, baru mendisiplinkan orang lain. Dan kualitas inilah yang dilatih selama ibadah puasa Ramadan. Demikian sahabat, bahwa ibadah puasa memiliki hikmah kebajikan yang luar biasa dalam
mentransformasi diri kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas, menjadi meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam diri kita. Karena setiap orang pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Setiap diri kita adalah pemimpin pada level kita masing-masing. Level memimpin diri sendiri, level memimpin keluarga, level memimpin di lingkungan kita, sampai dengan level pemimpin yang tertinggi di dalam kemasyarakatan maupun organisasi. Dengan kemampuan ini, maka itu akan meningkatkan kualitas kepemimpinan menjadi lebih baik. Dan itu sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Demikian sahabat, ketika kita bisa bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa ini, menghayati dan memaknai ibadah puasa dengan benar, yang hanya dilandasi oleh iman dan dilandasi oleh mengharapkan ridha Allah, maka hikmah kebajikan dari ibadah puasa Ramadan ini akan kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam kualitas kepemimpinan dalam diri kita. Demikian inspirasi dari saya, Eko Charles Santoso. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.